Halo semuanya, saya Meliantra Eninasi dengan NIM 63240241, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikampek, Prodi Sistem Informasi Akuntansi, kelas 632A15. Hari ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dalam sejarah akuntansi, yaitu bagaimana standar akuntansi di Amerika Serikat berkembang dari periode 1930 sampai 1959. Mengapa periode ini sangat penting? Karena inilah masa di mana Amerika Serikat mengalami transformasi besar dalam sistem akuntansinya. Dari yang awalnya tidak memiliki standar sama sekali, hingga akhirnya membangun fondasi sistem akuntansi modern yang kita kenal saat ini. Apa itu aspek kelembagaan dalam akuntansi? Bayangkan akuntansi seperti sebuah bahasa. Agar semua orang bisa berbicara dalam bahasa yang sama, kita perlu aturan dan standar yang jelas. Nah, aspek kelembagaan ini adalah tentang organisasi-organisasi dan institusi yang bertugas membuat tata bahasa untuk bahasa akuntansi tersebut. Aspek kelembagaan mencangkup yang pertama ada organisasi yang membuat standar, yang kedua ada institusi yang mengawasi penerapannya, yang ketiga ada struktur formal dan informal yang mempengaruhi bagaimana standar dibuat dan digunakan. Mengapa ini penting? Perkembangan akuntansi tidak terjadi begitu saja. Ada faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhinya. Seperti yang kita tahu, standar akuntansi harus diterima oleh berbagai pihak, seperti yang pertama ada akuntan profesional, yang kedua ada pemerintahan sebagai regulator, yang ketiga ada perusahaan yang menggunakan standar, yang keempat ada investor yang membaca laporan keuangan. Selanjutnya ada penyusunan standar akuntansi di Amerika. Ada periode pertama, itu era tanpa standar, dari tahun 1930 sampai tahun 1936. Mari kita mulai dari awal. Bayangkan, jika setiap perusahaan membuat laporan keuangan dengan caranya sendiri-sendiri. Membingungkan bukan? Itulah yang terjadi di Amerika Serikat sebelum tahun 1930-an. Contoh kondisi sebelum ada standar, yang pertama, tidak ada organisasi yang mengatur standar akuntansi. Yang kedua, setiap perusahaan bebas menggunakan metode akuntansi sendiri-sendiri. Yang ketiga, investor kesulitan membandingkan kinerja perusahaan. Yang keempat, sistem pelaporan keuangan sangat beragam dan tidak konsisten. Apa yang mengubah segalanya? Krisis ekonomi besar yang terjadi di akhir 1920-an dan awal 1930-an ini bukan sekedar resesi biasa, tapi krisis yang menghancurkan ekonomi Amerika. Krisis ini mengungkapkan masalah besar. Ketika perusahaan runtuh, ternyata laporan keuangan mereka tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Investor merasa tertipu karena tidak bisa membedakan mana perusahaan yang sehat dan mana yang sakit. Lalu, respon pemerintah Amerika Serikat kemudian membentuk Securities and Exchange Commissions atau SEC. Untuk yang pertama, mengawasi pasar modal, yang kedua, melindungi investor, yang ketiga, memastikan transparansi pada pelaporan keuangan. Meskipun SEC dibentuk pada periode ini, belum ada organisasi khusus yang membuat standar akuntansi. Periode kedua, lahirnya komite pertama pada tahun 1936 sampai 1946. Komite on Accounting Procedure atau CAP. Pada tahun 1936, profesi akuntan Amerika menyadari mereka harus bertindak. American Institute of Accounts atau sekarang disebut AIACPA membentuk an Accounting Procedure atau CAP. Karakteristik CAP yang pertama, organisasi sektor swasta pertama yang mengatur standar akuntansi. Yang kedua, awalnya beranggotakan 8 orang. Yang ketiga, tahun 1939 diperluas menjadi 22 anggota atau mayoritas praktisi dan 3 akademisi. Mengapa diperluas? SEC mengeluarkan Accounting Series Release No. 4 yang memberikan tekanan pada profesi akuntan untuk lebih serius dalam mengatur standar. Profesi akuntan merespons dengan memperkuat CAP. Aktivitas utama CAP menerbitkan Accounting Research Bulletins atau ARB, semacam panduan untuk menangani masalah-masalah akuntansi yang mendesak. ARB ini menjadi cikal bakal prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika.
Periode ketiga ada era pasca perang dari tahun 1946 sampai 1957. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ekonomi Amerika mengalami boom luar biasa. Ini membawa konsekuensi baru untuk akuntansi. Perubahan yang terjadi antara lainnya, yang pertama pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, yang kedua bisnis menjadi jauh lebih kompleks, yang ketiga pasar modal berkembang pesat, yang keempat transaksi bisnis semakin rumit dan beragam. Dengan bisnis yang semakin kompleks, CAP harus bekerja lebih keras. Mereka terus menerbitkan ARB untuk mengatasi masalah-masalah baru yang muncul. Pendekatan problem by problem. CAP menggunakan pendekatan ini, artinya mereka menangani masalah satu persatu sesuai yang muncul, bukan membuat kerangka kompresif dari awal. Kelebihan pendekatan ini yang pertama, fleksibel dan cepat merespons masalah. Yang kedua, praktis untuk kondisi yang berubah-ubah. Namun, mulai terlihat kelemahan. Di antaranya, yang pertama, tidak ada kerangka teoritis yang kuat. Yang kedua, ARB tidak memiliki kekuatan mengikat. Yang ketiga, standar yang dihasilkan kurang koheren. Periode yang keempat atau akhir era CAP pada tahun 1957 sampai 1959. Menjelang akhir 1950-an, semakin jelas bahwa CAP memiliki keterbatasan serius. Kelemahan-kelemahan CAP diantaranya yang pertama, pendekatan reaktif. CAP hanya bereaksi terhadap masalah yang muncul, tidak proaktif membuat kerangka kompresif. Yang kedua, kurang otoritas. ARBS yang mereka terbitkan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Yang ketiga, tidak sistematis. Mereka menangani masalah satu persatu, hasilnya kurang terstruktur dan koheren. Yang keempat, pengaruh terbatas. Banyak perusahaan yang tidak mengikuti rekomendasi dalam ARB, tetapi CAP memiliki pencapaian. Di antaranya, yang pertama berhasil menerbitkan 51 Accounting Research Bulletins pada tahun 1939 sampai 1959. Yang kedua, membangun fondasi Body of Accounting Knowledge. Yang ketiga, berhasil membuktikan bahwa profesi akuntan bisa mengatur diri sendiri. Transisi ke era baru pada tahun 1959, AICPA memutuskan untuk mengganti CAP dengan organisasi yang lebih kuat, Accounting Principles Board atau APB. Ini menandai berakhirnya era Komite on Accounting Procedure. Jadi, periode 1930 sampai 1959 menunjukkan transformasi fundamental dalam sistem akuntansi Amerika Serikat. Yang pertama, dari chaos ke order. Perubahan dari tidak ada standar menjadi sistem terorganisir. Yang kedua, self-regulation. Profesi akuntan berhasil membuktikan kemampuan mengatur diri. Yang ketiga, ada foundation building. Periode ini membangun fondasi untuk sistem akuntansi modern. Yang keempat ada learning process. Pengalaman CAP memberikan pelajaran berharga untuk pengembangan selanjutnya. Periode 1930 sampai periode 1959 membuktikan bahwa pengembangan standar akuntansi bukan sekedar masalah teknis, tetapi juga masalah institusional yang kompleks. Bisa menjadi katalis perubahan positif dan profesi yang terorganisir dengan baik bisa berkontribusi besar bagi kepentingan publik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Zara Syafitri dengan NIM 3240842. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme operasional Financial Accounting Standard Board atau yang bisa disingkat sebagai FASB. Sebelumnya, apa itu FASB? FASB adalah organisasi independen yang dibentuk pada 1 Juli 1973 untuk menggantikan APB atau Accounting Principles Board dan Committee on Accounting Products atau CAP yang sebelumnya berada di bawah naungan American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. FASB didirikan karena adanya kebutuhan akan standar akuntansi yang lebih konsisten dan juga transparan, terutama setelah krisis keuangan pada tahun 1960-an. Selanjutnya, bagaimana struktur keanggotaan di FASB? Pertama, FASB terdiri dari 7 anggota penuh waktu yang salah satunya menjabat sebagai ketua. Kedua, setiap anggota
memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali jika diperlukan. Ketiga, anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang seperti praktisi akuntansi, akademisi, eksekutif perusahaan, dan analisis keuangan. Hal ini bertujuan agar keputusan yang dibuat mencerminkan sudut pandang yang beragam dan berkualitas. Selanjutnya, ada Financial Accounting Foundation atau yang bisa disebut sebagai FAF. Apa itu FAF? FAF adalah organisasi nirlaba yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pendanaan aktivitas dari FASB. Didirikan dengan dukungan dari 6 organisasi profesi dan industri yang memiliki kepentingan dalam pelaporan keuangan, yaitu pertama ada American Accounting Association. Ini adalah organisasi akademis akuntansi yang berperan dalam pengembangan teori dan penelitian akuntansi. Yang kedua, ada American Institute of Certified Public Accountants. Ini organisasi profesi akuntan publik bersertifikat yang memiliki peran penting dalam praktik akuntansi. Yang ketiga, ada Financial Analysis Federation. Ini organisasi yang mewakili kepentingan analisis keuangan sebagai pengguna laporan keuangan. Keempat, ada Financial Executive Institute. Ini organisasi yang bereksekutif keuangan perusahaan yang memahami kebutuhan pelaporan dari perspektif manajemen. Yang kelima, ada National Association of Accountants. Ini organisasi akuntan manajemen yang berfokus pada akuntansi internal perusahaan. Yang terakhir, ada Securities Industry Association. Ini organisasi yang mewakili industri sekuritis dan pasar modal. Selanjutnya, apa peran dari FAF? FAF atau Financial Accounting Foundation memiliki 3 peran utama. Pertama, mengangkat Board of Trustees yang berpengalaman di bidang akuntansi, keuangan, dan bisnis untuk mengawasi FASB. Kedua, menyediakan pendanaan operasional FASB agar tetap independen melalui kontribusi organisasi dan fee dari perusahaan. Ketiga, mengawasi kriteria FASB untuk memastikan proses penyusunan standar dilakukan secara transparan dan juga objektif. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat menjadi IAI. Yang kesatu yaitu Kongres. Kongres merupakan organ pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi IAI. Berdasarkan Anggaran Dasar IAI Pasal 2, kedaulatan organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres IAI Jabar 2010. Kongres memiliki 4 kewenangan. Yang pertama, pemegang kekuasaan tertinggi. Kongres adalah forum demokratis tertinggi yang menentukan arah kebijakan strategis organisasi. Yang kedua, pemilihan kepemimpinan. Memilih dan mengesahkan Dewan Pengurus Nasional untuk periode kebijakan strategis organisasi. Yang ketiga, penetapan kebijakan. Menetapkan kebijakan fundamental yang akan dijalankan organisasi. Dan yang terakhir, perubahan konstitusional, mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Yang kedua adalah rapat anggota. Rapat anggota merupakan forum musyawarah demokratis yang diselenggarakan di berbagai tingkatan organisasi. Rapat anggota memiliki karakteristik. Yang pertama, forum demokratis untuk pengambilan keputusan di tingkat wilayah dan kompartemen. Yang kedua, media komunikasi dan koordinasi antar anggota. Yang ketiga, tempat pemilihan pengurus wilayah dan kompartemen. Dan karakteristik yang terakhir yaitu sarana partisipasi aktif anggota dalam pengelolaan organisasi. Yang ketiga yaitu Dewan Pengurus Nasional atau disingkat dengan DPN. Dewan Pengurus Nasional adalah struktur kepengurusan tertinggi di tingkat nasional yang menjalankan kebijakan organisasi sehari-hari.
Berdasarkan informasi terkini, Dewan Pengurus Nasional periode 2022 sampai dengan 2026 telah terpilih melalui proses demokratis dalam Kongres IAI Global 2022. Tugas dan wewenang DPN meliputi mengelola organisasi secara keseluruhan di tingkat nasional, membentuk badan atau lembaga pembantu sesuai kebutuhan, mengembangkan standar profesi dan kode etik, mengkoordinasikan kegiatan seluruh wilayah dan kompartemen, dan mewakili organisasi dalam forum nasional dan internasional. Yang keempat adalah Dewan Penasehat. Dewan Penasehat merupakan badan yang memberikan nasihat strategis kepada Dewan Pengurus Nasional. Fungsi utamanya adalah memberikan masukan kebijakan strategis organisasi, mengawasi jalannya organisasi dari perspektif senior, menjaga kontinuitas pada tradisi organisasi, dan memberikan panduan berdasarkan pengalaman dan wisdom. Yang kelima adalah Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan adalah badan yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan profesi akuntan. Lembaga ini memiliki peran vital dalam menegakkan kode etik profesi akuntan, menangani kasus pelanggaran etika anggota, menjaga standar moral dan integritas profesi, dan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Yang keenam adalah kompartemen. Kompartemen adalah divisi organisasi yang mengklasifikasikan anggota berdasarkan bidang spesialisasi mereka. Berdasarkan pasal 14 Anggaran Dasar IAI, kompartemen IAI mengorganisasikan anggota berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdiannya. IAI Jabar 2010. Jenis-jenis kompartemennya yaitu meliputi Kompartemen Akuntan Publik atau KAP, Kompartemen Akuntan Sektor Publik atau KASP, Kompartemen Akuntan Sektor Bisnis, Kompartemen Akuntan Syariah, dan Kompartemen Akuntan Pendidik. Sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa nomor 05 RALB KAM 9/2006 yang berbunyi melimpahkan kewenangan kepada pengurus IAI KAM untuk melaksanakan pendirian organisasi profesi akuntan manajemen Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Kongres ke-10 IAI. Maka telah didirikan organisasi profesi bernama Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI 2025) yang menunjukkan evolusi kompartemen menjadi organisasi independen. Yang ketujuh adalah struktur wilayah dan cabang. Struktur organisasi IAI mengimplementasikan desentralisasi melalui pembentukan organisasi wilayah dan cabang di seluruh Indonesia. Pengurus wilayah adalah struktur organisasi IAI di tingkat daerah yang mengorganisasikan seluruh anggota di wilayah kerjanya. Pasal 13 AD IAI. Cabang merupakan representasi IAI di tingkat kabupaten atau kota dengan fungsi yang pertama, menyelenggarakan kegiatan organisasi di tingkat lokal. Yang kedua, memberikan layanan kepada anggota setempat. Yang ketiga, melaksanakan program nasional di tingkat grassroots. Dan yang terakhir, memfasilitasi komunikasi dua arah antara pusat dan daerah. Yang kedelapan adalah pengurus cabang dan pengurus kompartemen. Berdasarkan pasal 16 Anggaran Dasar IAI, struktur kepengurusan ini dipilih melalui mekanisme demokratis dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Nasional. Pengurus cabang dan pengurus kompartemen memiliki peran strategis dalam mengimplementasi kebijakan nasional di tingkat lokal dan sektoral, pengembangan kapasitas anggota sesuai bidang spesialisasi, koordinasi kegiatan pendidikan dan pengembangan profesi berkelanjutan, dan fasilitasi jaringan profesional antar anggota. Yang kesembilan adalah Badan Peradilan Profesi. Badan Peradilan Profesi merupakan lembaga kuisi judicial yang menangani pelanggaran kode etik dan standar profesi. Fungsi utamanya mencakup
investigasi dugaan pelanggaran profesional, proses peradilan internal organisasi, penetapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, dan memelihara standar kualitas dan integritas profesi. Yang ke-10 yaitu badan khusus. Badan khusus adalah lembaga-lembaga spesialisasi yang dibentuk DPN untuk menangani bidang-bidang teknis tertentu. SAK Indonesia merupakan SAK yang konvergen dengan IFRS Accounting Standards dan juga standar yang bersifat lokal yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI Global 2025 yang menunjukkan peran Dewan Standar Akuntansi Keuangan sebagai salah satu badan khusus. Contoh badan khusus meliputi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat menjadi DSAK, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Hubungan Internasional. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya B. Kedudukan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara dan dapat mendirikan cabang di daerah sesuai kebutuhan. Kedudukan di Jakarta ini strategis karena memudahkan koordinasi dengan pemerintah dan regulator dalam mengembangkan profesi akuntansi nasional. Yang C ada waktu pendirian. Ikatan Akuntan Indonesia didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 untuk jangka waktu tidak terbatas. Organisasi ini didirikan oleh 5 akuntan pioner. Timing pendirian tahun 1957 ini sangat tepat karena saat itu Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi nasional dan membutuhkan kemandirian profesi akuntansi dari dominasi tenaga asing. D. Sifat organisasi. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun. Sifat independen ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas dalam menyusun standar serta mengatur praktik profesi akuntansi. E. Misi organisasi. Misi Ikatan Akuntan Indonesia adalah menyediakan wadah untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan komitmen anggota dalam pengembangan praktik, bisnis, keuangan, dan akuntansi bagi masyarakat. Kompetensi diwujudkan melalui program pengembangan profesional berkelanjutan, memastikan anggota terus mengikuti perkembangan terbaru dalam akuntansi. F. Visi organisasi. Visi Ikatan Akuntan Indonesia yaitu menjadi organisasi profesi terdepan sebagai agen perubahan dalam pengembangan akuntansi yang berorientasi pada etika, tanggung jawab sosial, dan lingkungan hidup dalam perspektif global. Yang G. Keanggotaan. Struktur keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada anggota biasa, pemegang gelar akuntansi dan sertifikat profesi akuntan. Nah, ini adalah inti utama dari keanggotaan. Yang kedua ada anggota luar biasa, sarjana ekonomi akuntansi, perusahaan penggunaan jasa akuntan, dan organisasi terkait. Nah, ini menunjukkan pendekatan eksklusif melibatkan stakeholder. Yang ketiga ada anggota kehormatan, WNI yang berjasa bagi pengembangan profesi akuntansi di Indonesia. Struktur ini menunjukkan Ikatan Akuntan Indonesia terbuka bagi semua pihak yang peduli pengembangan profesi akuntansi. Selanjutnya H. Struktur organisasi. Struktur organisasi Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 tingkatan. Ada tingkat pusat, memiliki kongres sebagai kekuasaan tertinggi, Dewan Penasihat, Majelis Kehormatan, Pengurus Pusat, dan berbagai dewan standar. Ada tingkat cabang. Tingkat cabang terdiri dari rapat anggota dan pengurus cabang untuk operasional daerah. Ada tingkat kompartemen, memiliki struktur khusus untuk spesialisasi profesi, termasuk badan peradilan untuk menangani pelanggaran etika. Yang terakhir, I, ada sumber keuangan. Sumber keuangan Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, uang pangkal sebagai kontribusi awal anggota yang menunjukkan komitmen bergabung. Kedua, iuran.
Iuran anggota sebagai kontribusi rutin untuk membiayai operasional dan program pengembangan. Yang ketiga, usaha lain yang sah untuk diversifikasi pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada iuran. Keempat, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dengan prinsip tidak mempengaruhi independensi organisasi. Nah, struktur keuangan ini menjamin sustainabilitas sambil menjaga independensi Ikatan Akuntan Indonesia.